Jadi biasanya kalau pantai sedang surut seperti ini atau esa, biasanya tuh masyarakat di sekitar sini tuh sedang mencari atau aboja, mencari hewan-hewan yang terperangkap. Jadi kalau digigit lintah seperti ini, tidak usah panik. Karena tinggal menggunakan tembakau ya. Tembakau nanti diperas, nanti lintahnya jalan sendiri. Jadi biasanya masyarakat di pesisir Indonesia itu memiliki olahan makanan ikan asap ya Ibu ya. Nah seperti hari ini kita akan masak dengan ikan tuna dan juga ikan cakalang. Pas. Ya memang karena karakter belut ini memang licin, makanya kita harus hati-hati ya. Kalau mau dipegang, takutnya nanti bisa lepas. Kayak begini, kita sudah rugi. Cari lagi, ayo. Sekarang aku lagi ada di Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Salah satu desa yang ada di ujung timur Bulukumba ini memiliki pemandangan laut yang luar biasa. Belum lagi dengan bukit-bukit agung yang menjulang, menambah keindahannya. Walaupun masih kalah pamor dengan Biar, Pantai Pantama ini menawarkan ketenangan yang berbeda. Bukan anak negeri namanya. Kalau datang ke suatu tempat, pasti ikut mencari potensi lokal yang bisa menjadi sumber pangan. Saat laut esa atau surut, biasanya banyak warga yang ngesa. Karena di pantai sekitar Desa Pantama saat laut surut, wilayah yang terbuka mencapai 500 meter. Banyak yang mencari berbagai sumber pangan. Jadi biasanya kalau pantai sedang surut seperti ini atau esa, biasanya itu masyarakat di sekitar sini tuh sedang mencari atau aboja, mencari hewan-hewan yang terperangkap di air yang sedang surut. Nah salah satunya yang kita cari, ini dia kerang raci. Katanya ini enak untuk diolah menjadi masakan ya. Sama dia, wah saya mau tahu rasanya bagaimana. Kita cari yang banyak biar kita makan. Sebenarnya yang disebut dengan kerang raci lebih dekat dengan keluarga siput daripada kerang-kerangan. Bentuk moluskanya sangat menyerupai dengan gonggong, makanan khas Batam. Tapi dengan bentuk cangkang yang sedikit berbeda. Ukurannya beragam, mulai dari yang agak kecil hingga berukuran cukup besar. Kalau lautnya sudah surut begini, gampang banget ngumpulinnya. Walaupun terpisah ribuan kilometer, ternyata cara mengolah moluska yang satu ini, baik di Batam ataupun di Kajang Bulukumba, memiliki kesamaan. Pertama, rebus dulu kerang raci. Tidak perlu terlalu lama, tidak perlu juga bumbu yang macam-macam. Cukup 5-10 menit, kerang raci ini sudah matang. Nah ini dia kerang raci yang akan kita olah. Namun sebelum kita olah bersama bumbu-bumbu yang lain, hal pertama yang akan kita lakukan adalah merebusnya biar rasanya lebih enak, lebih lunak. Mau jadi apa ini ya? Oh iya, kalau masak hewan moluska seperti ini, lebih baik seluruh bahan direbus sejak air dalam keadaan dingin. Jadi saat air mulai panas, si moluska akan pelan-pelan berusaha keluar dari cangkang. Makanya, lebih mudah dikeluarkan nantinya. Kerang raci ini nanti akan kita masak jadi sayur bening. Hah? Kerang kok dimasak jadi sayur bening? Apa enak? Penasaran kan? Kita urus dulu yuk bahan lainnya. Bahan utama untuk membuat sayur bening ini adalah daun kelor. Petik daun kelor, pilih bagian daun yang lebih muda. Bagian daun ini lebih segar dan lunak teksturnya. Bahan tambahan lainnya adalah jagung, terong, dan beberapa jenis daun yang biasa diolah menjadi sayur bening juga. Semuanya dipersiapkan lebih dulu. Jagung diserut untuk diambil bijinya, terong dikupas dan dipotong seperti ini. Aku lagi ngurus kerang racinya. Nah, Ibu Desa dan Whitney lagi mempersiapkan bahan campurannya. Kalau semuanya sudah siap, baru deh kita masak bersama-sama. Kalau kerang racinya sudah matang, tidak perlu diangkat. Langsung aja masukkan bahan lain yang keras lebih dulu. Mulai dari jagung, kemudian terong. Tunggu sebentar sampai agak empuk, baru masukkan daun kelornya.
kelor adalah salah satu bahan utama dalam pembuatan sayur bening ya Ibu ya. Namun untuk membuat sayur bening seperti ini, kita tidak memerlukan bumbu-bumbu yang cukup banyak. Cukup menggunakan ini, garam, agar rasa dari bahan-bahan yang lainnya lebih keluar, biar lebih enak kan. Kasih masuk lagi Ibu, garamnya. Benar-benar nggak pakai bumbu apapun selain garam loh. Tapi tenang, justru ini yang bikin sayur kerang raci jadi enak. Nggak percaya? Hehehe. Sini yuk kita coba bareng-bareng. Rasanya benar-benar gurih. Semua rasa dari bahan dasarnya jadi lebih menonjol. Sekilas memang agak terlihat aneh, mengkombinasikan antara sayur bening dan kerang. Namun setelah dirasa, setelah dikombinasikan, rasanya enak. Walaupun hanya menggunakan garam ya, Ibu ya. Tapi bahan-bahan yang lainnya terasa sekali di mulut. Enak. Si moluska yang direbus lebih awal ini menghasilkan kaldu yang bisa menjadi penyedap alami. Makanya rasanya lebih gurih walaupun hanya menggunakan garam sebagai bumbunya. Oh iya, si kenyal yang memiliki satu pedang sebagai ciri khas fisiknya ini menjadi sumber protein yang sangat tinggi loh. Belum lagi daun kelor yang bisa menangkal radikal bebas, bisa meningkatkan imun tubuh juga. Udah enak, sederhana, banyak manfaat lagi. Karena alam memberikan banyak manfaat. Masih di Desa Pantama, aku juga masih mau mengolah si moluska. Kali ini menjadi olahan yang berbeda. Masih dengan olahan kerang raci, kali ini kita akan masak dengan bumbu halus dan juga kelapa. Mau jadi apa ya? Bisa penasaran rasanya. Kerang raci ini akan kita masak jadi palu gami. Aku mau mengeluarkan dulu si moluskanya. Caranya gampang banget loh. Kalau sudah direbus, tinggal congkel sedikit dan tarik bagian pedangnya. Tuh kan, dengan mudah si moluska bisa dikeluarkan dari cangkangnya. Untuk membuat olahan yang satu ini, ada banyak bumbu yang dibutuhkan. Seperti bumbu halus yang terdiri dari lada, kemiri, ada juga tambahan bawang merah dan bawang putih. Bahan tambahan lain adalah kelapa yang diparut. Kelapa ini jadi bahan paling penting untuk membuat palu gami. Karena palu artinya masak, dan gami adalah kelapa yang disangrai. Jadi untuk memasak palu gami, kita membutuhkan satu bahan utama, yaitu kelapa yang sudah disangrai. Tujuannya itu agar rasanya lebih gurih. Enak pasti sebentar. Masyarakat di Sulawesi Selatan dan sekitarnya kerap menggunakan gami atau kelapa yang disangrai sebagai bumbu penyedapnya. Sudah, sangrai itu yang betul. Iya. Stop drama sudah. Iya. Setelah disangrai sampai kecoklatan, masih harus ditumbuk sampai halus dan keluar minyaknya. Rasanya lebih gurih juga loh, dan gampang larut kalau ditumbuk seperti ini. Sip, semua bahan sudah siap. Saatnya palu gami kita masak. Pertama, tumis dulu bawang merah iris. Kemudian tumis juga bumbu kemiri yang sudah dihaluskan. Setelah harum, masukkan juga irisan cabai merah besarnya. Tambah dengan sedikit air, biar nggak gosong bumbunya. Setelah mendidih, baru deh masukkan si moluskanya. Terakhir, masukkan kelapa sangrai yang sudah ditumbuk. Caranya dengan dicairkan dulu seperti ini, baru campurkan ke bahan lainnya. Tujuannya agar lebih mudah larut dan tidak menggumpal. Ini dia, kerang raci palu gami siap kita cicipi. Olahan palu gami rata-rata berwarna coklat seperti ini, dengan kuah kental cenderung surut. Hal itu karena tambahan gami atau sangrai kelapanya. Ayo kita coba.
Rasa dari palu gami ini sangat spesial, sangat unik. Apalagi dengan kerangnya yang teksturnya sangat kenyal dan juga gurih. Dan juga itu gami atau kelapa sangrainya. Oh, itu tambah gurih lagi. Wah, enak sekali. Nambah ya? Ya. Habis nih. Lapar kah? Ibarat di Jawa Timur, gami adalah serbuk koya yang bikin rasa soto jadi lebih sedap. Nah, sangrai kelapa kecoklatan ini selain membuat kuah palu gami jadi lebih kental, rasa masakan jadi lebih gurih dan juga bikin lebih sedap. Karena alam memberikan banyak manfaat. Kita geser sedikit ke desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Aku dan anak-anak dari Literatur Garden mau cari ikan air tawar dengan cara mapameti. Karena lokasinya yang berada di rawa bekas sawah, membuat aku langsung disambut dengan gigitan dari lintah. Jadi kalau digigit lintah seperti ini, tidak usah panik. Karena tinggal menggunakan tembakau ya. Tembakau nanti diperas, nanti lintahnya jalan sendiri lagi. Gak tanggung-tanggung, bukan cuma satu kaki, tapi dua kaki sekaligus yang diserang oleh moluska penghisap darah ini. Selain dengan tembakau, mengatasi gigitan lintah bisa juga dilakukan dengan menaburi garam. Jangan langsung dicabut, karena bisa menggigit makin kuat. Jadi lebih dalam nanti lukanya. Yuk langsung lanjut cari ikannya. Di lokasi yang dicurigai terdapat ikan, aliran airnya kita bendung melingkar seperti ini. Setelah itu, langsung kuras air yang ada di tengahnya. Sekarang saya bersama teman-teman sedang mapameti atau mencari ikan di sungai maupun sawah seperti ini. Namun ada yang unik karena untuk mencari ikan seperti ini kita melakukan proses yang namanya mapameti, yaitu menguras air seperti ini. Tapi banyak lintahnya jadi harus cepat kerjanya. Ada cara lain untuk menghindari gigitan lintah kalau sedang berada di daerah berlumpur seperti ini. Caranya adalah dengan terus menggerak-gerakkan kaki. Jangan sampai kaki diam terlalu lama. Nih. Ya. Jadi kalau setelah airnya surut, sekarang kita melakukan proses makaremo atau mengambil ikan menggunakan tangan kosong. Banyak sekali ikan di sini. Kejar lagi, tangkap! Dengan debit air yang sudah berkurang, keberadaan ikan semakin mudah ditemukan. Tapi tetap saja harus jeli. Mataku yang nggak terbiasa, susah membedakan mana ikan, mana gundukan lumpur. Berbeda dengan Ikhlas dan kawan-kawan, mata mereka sangat jeli, tangan mereka juga cekatan. Jadi dengan tangan kosong seperti ini, mereka bisa dengan mudah menangkap ikan. Ikan sudah di tangan, sudah dibersihkan juga. Saatnya kita olah, tapi sebelum dimasak, ada yang harus aku lakukan agar si ikan air tawar ini jadi lebih enak nantinya. Nah ini dia ikan air tawar yang kita sudah tangkap tadi. Tapi biasanya kalau ikan air tawar itu Tante Dewi pasti amis toh. Tapi kita punya solusi. Nah ini dia, jeruk nipis biar amisnya hilang. Peras lagi. Selain dengan perasan jeruk seperti ini, bisa juga menggunakan perasan belimbing. Pokoknya bahan yang memiliki rasa asam biasanya sangat efektif menghilangkan aroma dan rasa amis pada makanan. Oh iya, campuran ikan air tawar ini akan kita masak jadi oseng kuah kuning. Untuk membuatnya, kita haluskan dulu lada, bawang merah, bawang putih, dan serai yang cukup banyak. Setelah benar-benar halus, masukkan juga kunyit bubuk. Semua bumbu yang digunakan, termasuk bumbu halus ini juga, efektif menghilangkan aroma amis pada makanan. Seperti serai dan kunyit, dua bumbu utama untuk membuat ikan oseng ini. Ayo kita masak. Sip, saatnya kita masak. Pertama, tumis dulu bumbu halus berwarna kuningnya. Setelah matang, tambahkan air yang cukup banyak. Tunggu sebentar sampai mendidih.
Bumbu kuning bukan sembarang bumbu kuning, karena untuk memasak oseng kuah kuning membutuhkan bumbu kuning yang dicampur serai dan ini sudah ada dalam sini. Makanya aromanya lebih wangi dan lebih sedap. Wah, enak sekali nih, Dewe. Setelah itu, masukkan semua ikannya. Masak sampai ikannya benar-benar empuk dan matang. Tidak usah terlalu sering diaduk nih. Cukup disiram-siram seperti ini. Ikan oseng seperti ini pada dasarnya adalah olahan ikan berkuah segar. Nah, kalau mau lebih pedas, tinggal tambahkan cabai sesuai selera. Yuk, sekarang kita coba ikan kuah kuningnya. Karena tidak menggunakan santan, makanan yang satu ini kuahnya cenderung segar, sedikit keasaman. Ikan air laut dan ikan air tawar memiliki karakteristik yang berbeda. Apalagi habitatnya, ya kan? Dan kadar garamnya pun berbeda. Seperti di air tawar, kadar garamnya hampir 90% tidak ada ya? Tidak ada. Makanya rata-rata ikan di air tawar itu amis ya, Ibu Dewi? Rata-rata amis, makanya kita menggunakan jeruk nipis dan juga itu serai dicampur dengan kunyit agar amisnya hilang dan rasanya lebih enak. Spesial sekali. Bumbu kunyit bisa menyerap semua rasa dan aroma amis, dan bumbu serai bisa membuat aroma masakan lebih wangi. Jadi walaupun masakannya sederhana begini, rasanya tetap enak kok. Manyamang.